Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat lahir dan batin kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Saudaraku yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan membahas satu rahasia besar dalam hidup. Bagaimana dengan istighfar? Allah bisa membukakan pintu rezeki yang tak disangka-sangka, bahkan bisa menjadikan seseorang mendadak kaya raya. Bukan sekadar dongeng. Ini adalah janji Allah dalam Al-Quran dan pengalaman nyata banyak hambanya yang percaya dan bersungguh-sungguh. Istighfar sebagai gerbang ampunan dan rahmat. Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat, baik yang kita sadari maupun tidak. Dalam Islam, istighfar bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi juga bentuk penyesalan dan kesadaran spiritual yang tinggi. Ia adalah pintu pertama menuju ampunan Allah, dan siapa yang mengetuk pintu ini dengan tulus akan Allah bukakan rahmatnya seluas-luasnya. Dengan istighfar, hubungan hamba dengan Rabb-Nya kembali disucikan dan diberi kesempatan untuk memulai lembaran baru dalam hidup. Janji kekayaan dalam istighfar, Quran Surah Nuh ayat 10-12. Perhatikan firman Allah dalam surah Nuh ayat 10-12 yang sangat menakjubkan. Ketika Nabi Nuh menyeru umatnya untuk istighfar, Allah menyambungnya bukan hanya dengan ampunan, tetapi juga dengan rezeki melimpah, hujan yang lebat, simbol keberkahan, harta yang banyak, keturunan, kebun, dan sungai. Ini menunjukkan bahwa istighfar punya kekuatan luar biasa untuk membuka pintu-pintu langit, baik ampunan maupun rezeki duniawi. Allah tidak hanya mengampuni, tapi juga memuliakan hambanya yang bertobat. Rezeki tak terduga dari istighfar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa saja yang membiasakan diri membaca istighfar, maka Allah akan memberinya 3 hal. Jalan keluar dari kesempitan, kelapangan dari kesusahan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis ini menjadi pegangan kuat bagi siapapun yang tengah berada dalam lilitan masalah, kesulitan ekonomi, atau kebingungan arah hidup. Istighfar bukan hanya ibadah, tapi solusi hidup yang nyata. Istighfar sebagai penyubur bumi dan penarik hujan para. Ulama tafsir menjelaskan bahwa turunnya hujan dalam ayat di atas bukan hanya makna fisik, tetapi juga simbol keberkahan dan kesuburan dalam hidup. Hujan yang turun membasahi tanah kering dapat diibaratkan seperti rahmat Allah yang menyirami hati dan kehidupan yang gersang. Istighfar menumbuhkan harapan, memperbaiki nasib, dan mengubah kehancuran menjadi kemakmuran. Dalam banyak kisah, istighfar menjadi penyebab datangnya hujan saat musim kering berkepanjangan. Istighfar meningkatkan derajat dan memperbanyak keturunan banyak yang tidak menyadari bahwa rezeki itu bukan sekadar uang dan harta, tapi juga anak-anak yang saleh dan salihah. Dalam Quran Surah Nuh tadi, Allah menyebut bahwa salah satu balasan dari istighfar adalah dikaruniainya keturunan. Ini menjadi kabar gembira bagi pasangan yang lama belum diberi anak atau orang tua yang menginginkan anak-anaknya tumbuh menjadi penyejuk mata. Istighfar adalah salah satu cara untuk memohon keturunan yang baik dan memperkuat ikatan keluarga dalam keberkahan. Istighfar menghapus penghalang. Rezeki seseorang terhalang karena dosa yang ia perbuat, sadar maupun tidak. Dosa adalah penutup keberkahan dan penghalang datangnya nikmat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang itu dihalangi dari rezeki karena dosa yang ia perbuat. Hadis riwayat Ahmad. Maka dengan istighfar kita sedang membersihkan jalan rezeki kita sendiri. Seperti mengangkat batu-batu besar yang menghalangi aliran air, istighfar membuka saluran rezeki yang tertahan oleh kesalahan kita sendiri. Istighfar, ibadah para nabi dan kunci.
Ketentraman jiwa nabi-nabi terdahulu adalah orang-orang yang maksum, tapi mereka tetap memperbanyak istighfar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja beristighfar lebih dari 70 kali sehari, padahal beliau tidak memiliki dosa. Maka bagaimana dengan kita? Istighfar adalah cara kita menundukkan diri, mengingat Allah dan memohon belas kasih-Nya. Dalam istighfar ada ketenangan hati, pengakuan kelemahan, dan harapan baru. Maka siapa yang membiasakan diri beristighfar, insya Allah akan dimudahkan hidupnya dunia dan akhirat. Istighfar membuka pintu rezeki dari segala arah. Kisah tentang istighfar bukan hanya teori dalam kitab, tapi nyata terjadi dalam kehidupan umat Islam hingga hari ini. Betapa banyak orang yang awalnya hidup serba kekurangan, dikejar utang, atau usahanya nyaris bangkrut, lalu mereka mulai mengamalkan istighfar 1000 kali setiap malam, dan pelan-pelan hidupnya berubah. Mereka tidak hanya berubah secara finansial, tapi juga secara spiritual, lebih tenang, lebih yakin, dan lebih bersyukur. Dari lilitan utang ke pelunasan tak terduga ada seorang lelaki yang hidupnya tercekik utang hingga ratusan juta rupiah. Ia sudah mencoba berbagai cara, usaha sampingan, menjual barang, hingga menggadaikan rumah. Namun saat ia mendengar ceramah tentang kekuatan istighfar, ia mulai mengamalkannya setiap malam selepas Isya. Tak sampai sebulan, datang seorang sahabat lama yang tiba-tiba ingin mengembalikan piutang bertahun-tahun lalu dan menawarkan kerja sama proyek. Utangnya pun lunas, tanpa harus minta-minta. Pedagang sepi yang mendadak ramai. Seorang pedagang di pasar tradisional menceritakan bahwa usahanya hampir tutup karena sepi pembeli. Modal hampir habis, dan ia putus asa. Lalu ia mulai mendisiplinkan diri membaca istighfar 1000 kali setiap malam. Ia tak putuskan usaha, tapi juga tak sepenuhnya berharap pada manusia. Dalam 2 minggu, tokonya mulai didatangi banyak pelanggan. Ia bingung dan bersyukur sekaligus. Katanya, yang berubah bukan tokonya, tapi hatinya yang mulai jujur dan pasrah kepada Allah. Pegawai rendahan yang jadi pengusaha sukses, seorang mantan satpam di Jakarta, membagikan kisah inspiratifnya. Ia sering merasa tak punya masa depan. Tapi setelah mengikuti pengajian dan belajar tentang keutamaan istighfar, ia mulai mengamalkannya. Dengan tekun ia membaca Astaghfirullahaladzim 1000 kali setiap malam. Perlahan ia ditawari kerja di perusahaan kecil, lalu dipercaya mengelola. Beberapa tahun kemudian, ia membuka bisnis sendiri dan kini mempekerjakan belasan orang. Ia meyakini semua itu berawal dari istighfar. Wanita penjual kue yang tembus pasar modern, seorang ibu rumah tangga di Bandung, hanya menjual kue dari rumah ke rumah. Penghasilannya cukup-cukup saja. Tapi setelah mendengar nasihat dari seorang ustaz tentang istighfar sebagai magnet rezeki, ia mulai membacanya setiap malam dengan penuh harap. Beberapa waktu kemudian, ada pelanggan yang menawarkannya menjual kue di gerai modern. Kini kuenya dipasarkan di banyak tempat dan ia tak lagi memikul dagangan. Ia berkata, "Dulu saya hanya berharap uang, sekarang saya berharap Allah." Pebisnis yang gagal kini punya cabang usaha. Ada seorang pengusaha muda yang bangkrut setelah usaha digitalnya dihantam pandemi. Semua tabungan habis dan ia merasa tak berguna. Tapi ketika ia memutuskan untuk menghidupkan malamnya dengan istighfar dan qiyamul lail, perubahan besar terjadi. Ia mendapatkan ide baru, bertemu dengan investor, dan kini bisnisnya berkembang ke berbagai kota. Ia berkata, "Yang membuat saya bangkit bukan dana, tapi ampunan Allah yang saya minta setiap malam." Dari pengangguran ke posisi manajer, seorang pemuda lulusan perguruan tinggi pernah menganggur bertahun-tahun. Ia merasa terbuang dan minder, tapi ibunya menyuruhnya untuk tidak putus istighfar setiap malam. Ia pun patuh, meskipun awalnya berat. Tapi di bulan ketiga, ia dipanggil kerja oleh perusahaan besar tempat ia pernah melamar 2 tahun lalu. Kini, ia telah naik ke posisi manajer. Istighfar bukan hanya membukakan pintu rezeki, tapi juga mengangkat derajat seseorang di dunia dan insya Allah di akhirat. Kekuatan istighfar.
Mengubah nasib dengan izin Allah. Dari berbagai kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa istighfar adalah senjata spiritual yang sering dilupakan umat Islam. Sederhana tapi dahsyat, ringan di lisan tapi berat dampaknya. Siapa yang mengamalkan dengan penuh keyakinan, sungguh Allah akan menunjukkan jalan keluar dari segala kesulitan. Sebab yang menggerakkan rezeki bukan manusia, bukan nasib, tapi Allah yang Maha Pemurah, dan ampunannya adalah pintu dari segala pintu keberkahan. Amalan ringan, tapi dahsyat. Dampaknya dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan, manusia kerap mencari jalan keluar instan dari masalah, terutama soal rezeki. Padahal Islam sudah menyediakan solusi spiritual yang sangat luar biasa, yaitu istighfar. Salah satu amalan yang sudah banyak dibuktikan keajaibannya oleh para ulama dan umat Islam dari berbagai kalangan adalah membaca istighfar 1000 kali setelah sholat Isya hingga sebelum tidur. Amalan ini tampak sederhana, namun membawa dampak besar dalam kehidupan dunia dan akhirat. Waktu terbaik setelah Isya hingga sebelum tidur, waktu setelah salat Isya adalah waktu yang sangat strategis untuk mendekatkan diri kepada Allah. Malam adalah saat dunia mulai sunyi dan hati lebih mudah fokus kepada Sang Pencipta. Membaca istighfar di waktu ini akan terasa lebih khusyuk dan mengena di hati. Tidak tergesa, tidak terganggu, dan sangat potensial menjadi waktu terkabulnya doa. Rasulullah pun banyak menghidupkan malam dengan istighfar dan zikir, karena disitulah letak keberkahan yang tersembunyi. Tata cara amalan sederhana dan mudah. Dilakukan amalan ini bisa dilakukan siapa saja, di mana saja, tanpa alat khusus, tanpa ritual berlebihan. Cukup duduk dengan tenang di tempat yang nyaman dan bersih. Hadirkan hati, tundukkan kepala, dan niatkan dalam hati, "Ya Allah, aku memohon ampun atas dosa-dosaku dan memohon limpahan rezekimu yang halal, berkah, dan tak terduga." Lalu bacalah Astaghfirullahalazim sebanyak 1000 kali. Lakukan dengan tenang dan tulus, bukan terburu-buru sekadar mengejar angka. Fleksibel dan tidak membebani bagi yang kesulitan menghitung secara manual, bisa menggunakan tasbih digital atau aplikasi zikir di ponsel. Bahkan jika tidak bisa menghitung secara akurat, tidak masalah selama dilakukan dengan konsisten dan sepenuh hati. Allah tidak melihat hitungan angka, tapi keikhlasan dan ketekunan hamba-Nya. Jika lelah, bisa dilakukan sambil berbaring menjelang tidur, asalkan tetap dalam keadaan suci dan khusyuk. Allah Maha mengetahui dan Maha menghargai setiap usaha hamba-Nya. Durasi pelaksanaan 7 malam atau 40 malam untuk mendapatkan dampak yang maksimal. Amalan ini sebaiknya dilakukan istiqamah selama 7 malam berturut-turut, atau jika mampu selama 40 malam. Ini bukan sekadar rutinitas, tapi bentuk mujahadah kesungguhan kepada Allah. Dalam waktu itu, banyak yang mulai merasakan perubahan dalam rezeki, kelancaran urusan, kejernihan hati, dan bahkan keajaiban-keajaiban kecil yang mengarah pada solusi besar. Semua karena rahmat Allah yang turun kepada hamba yang bertobat dan berharap kepadanya. Amalan tambahan yang bisa disandingkan agar lebih sempurna. Amalan istighfar ini bisa disandingkan dengan beberapa ibadah lain seperti sholat tahajud 2 rakaat, membaca surat Al-Waqiah, atau berdoa dengan penuh keyakinan setelah selesai membaca istighfar. Kombinasi amalan ini sangat dianjurkan oleh para ulama karena saling melengkapi. Namun, jika belum mampu melakukan semuanya, cukup fokus dulu pada istighfar 1000 kali sebagai titik awal. Yang penting adalah konsistensi dan ketulusan hati. Menyaksikan keajaiban rezeki dari langit setelah mengamalkan istighfar dengan sungguh-sungguh, jangan kaget bila Allah mulai menunjukkan pertolongannya. Rezeki datang dari arah yang tak disangka, urusan yang sebelumnya rumit menjadi mudah, dan hati yang tadinya gelisah menjadi tenang. Semua itu adalah buah dari taubat dan permohonan ampun yang terus-menerus dilakukan.
Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan air mata taubat dan zikir yang keluar dari hati yang tulus. Inilah rahasia besar yang harus disebarluaskan. Kayak itu bisa dimulai dari istighfar. Bukan sulap, tapi ibadah yang penuh. Hikmah istighfar 1000 kali bukanlah mantra ajaib yang secara instan mengubah nasib tanpa usaha. Ia adalah bentuk ibadah, pengakuan dosa, dan ketundukan kepada Sang Pencipta. Maka keberhasilan dari amalan ini tidak bisa diukur semata-mata dari materi yang datang cepat. Kuncinya terletak pada bagaimana hati kita diperbaiki, niat kita diluruskan, dan kesungguhan kita dipertahankan. Bila semua itu dilakukan, maka keberkahan akan datang sesuai cara Allah, bukan kehendak kita. Mengapa kita melakukannya? Niat adalah akar dari semua amalan. Jika niatnya hanya untuk menjadi kaya, maka kita mungkin akan kecewa ketika yang datang bukan uang, melainkan ujian atau jeda. Tapi jika niatnya adalah untuk bertaubat, mendekat kepada Allah, dan membersihkan hati, maka apapun hasilnya akan terasa manis. Bahkan bila rezeki belum juga terlihat, ketenangan dan cahaya hati sudah lebih dari cukup sebagai karunia awal. Allah melihat niat, bukan target dunia yang kita harapkan. Istiqomah, rahasia dari semua keberhasilan. Banyak orang yang gagal bukan karena tidak tahu ilmunya, tapi karena tidak istiqomah. Ibarat menanam benih, istighfar perlu disiram tiap hari dengan kesabaran. Mungkin seminggu pertama belum terlihat hasilnya, tapi siapa tahu malam ke-15 adalah malam takdir kita berubah. Maka jangan menyerah hanya karena belum terlihat hasil. Allah sedang melihat kesungguhan kita, bukan kecepatan permintaan kita dikabulkan. Orang yang menang adalah yang tetap berdoa meski belum melihat jawaban. Tawakal, bersandar hanya kepada Allah. Jangan berharap pada hitungan zikir, tapi berharaplah pada rahmat dan kemurahan Allah. Tawakal adalah melepaskan diri dari kebergantungan kepada makhluk dan angka, lalu menggantinya dengan totalitas ketundukan kepada kehendak Allah. Bahkan jika kita sudah beristighfar 1000 kali setiap malam selama 40 malam, tetaplah rendah hati. Jangan merasa pantas untuk kaya, tapi yakinlah bahwa Allah memberi karena cinta, bukan karena kita layak. Allah memberi dalam waktu dan bentuk terbaik. Kadang Allah tidak memberi uang langsung, tapi membuka jalan menuju rezeki. Kadang bukan emas yang datang, tapi peluang, ide, relasi, dan dukungan. Kadang pula bukan harta, tapi ketenangan dan kesehatan yang tak ternilai. Semua itu adalah bentuk rezeki yang mungkin tidak kita minta, tapi Allah tahu itu lebih kita butuhkan. Maka tugas kita bukan mendikte, tapi percaya bahwa pemberian Allah pasti tepat waktu dan tepat guna. Kesabaran, ujian sebelum hadiah. Setiap amalan punya proses dan ujian. Mungkin Allah ingin membersihkan hati kita dulu sebelum memberikan hartanya. Kadang amalan ini justru membuka sisi lain dari kehidupan kita. Kesadaran, introspeksi, dan penguatan jiwa. Kesabaran adalah syarat utama menuju perubahan hidup. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Maka bila rezeki tak kunjung datang, bersabarlah. Karena bisa jadi rezeki itu sedang dilatih agar tidak menghancurkan kita saat diterima. Jangan membandingkan, fokus pada perjalananmu. Setiap orang punya waktu keajaibannya sendiri. Mungkin ada yang baru seminggu istighfar sudah mendapat kontrak besar. Ada pula yang perlu berbulan-bulan sebelum merasakan perubahan. Jangan iri, jangan bandingkan. Karena yang kita kerjakan adalah ibadah, bukan perlombaan dunia. Lakukan bagianmu dengan ikhlas dan serahkan hasilnya kepada Allah. Kadang rezeki orang lain lebih cepat karena ujian mereka lebih berat. Fokuslah pada dirimu dan Allah yang Maha Tahu. Kemenangan sejati. Hati yang lebih dekat kepada Allah pada akhirnya, keberhasilan tertinggi dari amalan ini bukan sekadar melunasi utang atau naik omzet. Tapi ketika hati kita menjadi lebih bersih, lebih dekat kepada Allah, dan lebih ringan menjalani hidup. Itulah tanda istighfar sudah bekerja dalam hidup kita.
Jika dengan amalan ini kamu menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih syukur, lebih khusyuk dalam salat, maka sungguh kekayaan. Menundukkan hati di penghujung ceramah saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menyimak keutamaan istighfar, kisah-kisah inspiratif, dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan, kini tiba saatnya kita menundukkan hati. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa yang penuh pengharapan kepada Allah, yang Maha Kaya, Maha Pengampun, dan Maha mengetahui segala isi hati kita. Doa ini adalah bentuk ketundukan, rasa butuh, dan keyakinan penuh kepada Allah yang tak pernah menolak doa hambanya. Doa sebagai penguat iman dan harapan berdoa bukan sekadar kata-kata, tapi cermin dari jiwa yang berharap. Dalam setiap lafaz doa, ada air mata yang tak selalu terlihat, ada harapan yang belum terucap, dan ada luka yang ingin disembuhkan. Maka mari kita berdoa bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati yang penuh keyakinan. Sebab Allah telah berjanji, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untuk kalian. Quran Surah Ghafir ayat 60. Doa memohon ampunan dan kekayaan hati. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Kaya dan Maha Pengampun. Kami ini hamba-Mu yang lemah, hina, dan penuh dosa. Kami datang kepadamu dengan membawa beban kesalahan, kekurangan amal, dan hati yang sering lalai. Maka ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa seluruh kaum muslimin yang hidup maupun yang telah wafat. Doa memohon rezeki yang halal dan berkah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rezeki-Mu yang luas, halal, penuh berkah, dan membawa kebaikan dunia akhirat. Jangan jadikan kami bergantung pada manusia, tapi cukupkanlah kami dengan karunia-Mu. Kirimkan rezeki dari arah yang tak kami sangka, sebagaimana Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu yang bertakwa, dan jadikanlah rezeki itu sebagai jalan untuk lebih dekat kepadamu. Doa memohon ketenangan dan kecukupan jiwa. Ya Allah, jika Engkau belum bukakan pintu harta, maka bukakanlah pintu ketenangan. Jika Engkau belum lapangkan dompet kami, maka lapangkanlah dada kami. Jika Engkau belum kirimkan kekayaan dunia, maka cukupkanlah hati kami dengan merasa cukup atas pemberian-Mu. Sebab kami tahu, kaya yang sejati adalah kaya hati yang bersyukur dan ridha atas segala ketentuan-Mu. Doa memohon istiqamah dan kerendahan hati. Ya Allah, jika Engkau beri kami rezeki yang banyak, maka jadikanlah kami orang yang tetap bersyukur, tidak sombong, dan tidak lalai. Jangan jadikan nikmat itu sebagai ujian yang menyesatkan kami. Tuntun kami untuk tetap istiqamah di jalan-Mu, bahkan ketika dunia mulai datang menghampiri. Jadikan kami orang yang tetap berzikir saat ramai, tetap salat malam saat sukses, dan tetap tawadu dalam kelimpahan nikmat-Mu. Menyambut takdir Allah dengan lapang dada. Jika setelah amalan ini Allah langsung memberi, maka bersyukurlah. Tapi jika Allah menunda, maka bersabarlah. Sebab Dia Maha tahu kapan waktu terbaik untuk memberi. Jadikan setiap malam istighfar kita sebagai bukti cinta kepadanya, bukan sekadar harapan dunia. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang menggantungkan seluruh harapannya hanya padanya. Percayalah, hadiah Allah selalu datang di waktu yang paling indah. Penutup penuh cinta dan harapan, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, amalan yang mengangkat derajat kita, dan jalan bagi terbukanya keberkahan dalam hidup kita. Mari kita jaga niat, istiqamah, dan tawakal. Kita bukan sedang mengejar dunia, tapi sedang menjemput ridhanya. Semoga Allah pertemukan kita kembali dalam majelis ilmu dan dalam surganya kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.